Ya, Shalom. Saya percaya kita masih penuh dengan semangat ya masuki tahun 2022 ini di awal tahun ini di bulan Januari. Haleluya. Tahun ini yang saya tangkap adalah ini tahun pembentukan buat setiap kita. Kalau di tahun 2020 dan 2021 ya, pandemi di 2020 awal-awal gitu sampai 2021 itu proses dimana kita seperti tanah liat yang baru diambil gitu ya. Lalu kita mulai disingkirkan kerikil-kerikil yang ada dalam diri kita ya. Terus mulai seperti kayak adonan dikaliskan gitu ya, dibejek-bejek gitu ya, terus dibanting-banting. Rasanya seperti itu. Dan masuk 2022 inilah saya percaya ini masuk tahun pembentukan. Gak gampang memang, karena tahun pembentukan ini artinya kita mulai dibuat menjadi sesuatu yang mulai kelihatan gitu ya bentuknya ya. Walaupun belum sempurna tapi sudah mulai kelihatan nih, sudah mulai dibentuk. Nah, dalam masuk proses pembentukan ini, satu hal yang Tuhan taruh dalam hati saya adalah milikilah hati yang rela. Hati yang rela. Ya. Kalau ingat bagaimana Tuhan memproses Daud setelah dia diurapi oleh Samuel menjadi raja, gak langsung jadi raja. Proses bagi Daud, saudara. Proses bagi Daud, diproses dengan Goliat, diproses juga dengan dikejar-kejar Saul, ya mau dibunuh Saul. Saudara, kalau jadi Daud saya juga akan mikir, Tuhan bener gak sih pilih saya? Jangan-jangan Tuhan ini salah pilih lagi. Katanya saya mau jadi raja, kok saya jadi buronan? Dan bahkan di Gua Adulam saya malah ketemu orang-orang, istilahnya orang-orang yang penuh dengan masalah, ya gitu ya. Kalau dipikir secara logika ya nggak mungkin gitu ya. Tapi itulah proses Daud. Dan lewat proses itulah saya mau bilang, lewat proses itulah Daud dibentuk Tuhan. Lewat proses itu Daud dibentuk Tuhan, memiliki hati yang melekat kepada Tuhan. Ya. Di masuk tahun 2022 ini Tuhan juga berikan hal ini pada saya, milikilah hati yang rela. Kalau kita buka di Wahyu yang ketiga ayat yang ke-19, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ya. Jadi ini tahun pembentukan buat setiap kita. Katakan barang siapa kukasihi, ya kutegur dan kuhajar, ya. Tegur dan hajar, bukan ajar, hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Penting untuk memiliki hati yang rela dibentuk sama Tuhan. Kalau kita lihat bahasa Inggrisnya di American Standard, As many as I love, ya sebanyak aku mengasihimu, I reprove and chasten. Ada kata chasten. Chasten itu kayak seperti dipukul, tetapi sebenarnya itu pukulan disiplin. Chasten. Kita didisiplin Tuhan. Ya, sebab itu relakanlah hatimu, di bahasa Inggrisnya dikatakan seperti ini. Be zealous. Zealous pakai Z ya, bukan jealous. Zealous ini artinya malah justru bersemangat, ya. Tekun, bersemangat. Artinya yang saya percaya justru teguran dan hajaran Tuhan itu gak akan membuat kita malah patah semangat. Asal itu teguran dan hajaran yang daripada Tuhan, itu akan membuat kita justru akan semakin rindu melayani Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Teguran hajaranmu membuat aku sadar. Aku rindu, aku butuh Engkau lebih lagi, dan membawa kita untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Jadi di sini dikatakan bahwa as many as I love, I reprove and chasten, be zealous, therefore and repent. Jadi bersemangat dan miliki hati yang terus bertobat juga, saudara. Ya, terus bertobat, miliki hati yang gampang untuk bertobat. Kalau salah langsung bertobat, kalau dapat teguran bertobat, jangan belajar untuk tidak mengulanginya lagi. Dan ini teguran juga buat saya, saudara, masuki tahun ini. Mulai memberi diri, ya, rela dibentuk Tuhan. Sini dikatakan, kalau kita baca di KJV, as many as I love, I rebuke and
chasten, rebuke. Jadi kayak mengusir ya, menyingkirkan ya. Kalau kita lihat di sini rebuke. Jadi izinkan Tuhan menyingkirkan segala hal yang gak baik dalam hidup kita. Menyingkirkan hal-hal yang gak berkenan dalam hidup kita. Ya. Jadi menegur kita, rebuke. Jadi bisa juga dikatakan memarahi ya. Di sini juga jadi membuat kita sadar gitu ya. Kadang kalau kita kayak di jalan tol gitu ya. Jalan tol itu kan jalannya lurus terus, itu kadang malah buat kita ngantuk. Gitu. Tapi kadang ada geronjalan di jalan itu, kadang ada geronjalan atau jalanan yang menikung gitu ya, terus turun naik, itu justru membuat kita awas. Jadi membuat kita nggak terlena ya. Marahnya Tuhan bukan untuk membinasakan kita. Marahnya Tuhan itu untuk membuat kita sadar ya, supaya kita tidak berjalan di luar kehendaknya. Itu marahnya Tuhan gitu ya. Dan dikatakan chasten, dia mendidik kita untuk kita berjalan dalam kebenaran. Relakanlah hatimu. Kalau memang belum sesuai dengan apa yang kau inginkan atau kau bayangkan di tahun ini, relakanlah hatimu untuk terus dibentuk Tuhan. Ya. Dikatakan zealous, be zealous. Tetap semangat, ya. Tekun. Saya percaya teguran Tuhan ini membuat kita justru akan berapi-api menyala-nyala melayani Tuhan. And repent, dikatakan, bertobatlah. Dalam hati yang rela itu memiliki juga hati yang gampang bertobat. Hati yang gampang ditegur, hati yang istilahnya mau menerima teguran. Jadi masuk ke tahun 2022 ini, kita masih di tahun pembentukan buat setiap kita. Bisa percaya karena dia Tuhan Yesus, dia yang mati bagi kita, dia yang mencurahkan Roh Kudusnya bagi kita. Melalui Roh Kudus itu kita dimampukan melihat pengorbanan Tuhan yang luar biasa. Kita melihat bagaimana Tuhan memberikan seluruh keinginannya, apa yang menjadi kehendaknya ketika di Taman Getsemani. Lalukanlah cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku melainkan kehendakmu yang jadi. Memiliki hati yang rela untuk menggenapi firman Tuhan. Relakan juga apa yang mungkin di tahun-tahun sebelumnya, kegagalan dan lain sebagainya, keberhasilan. Relakan. Karena kita sedang masuk dalam tahun pembentukan. Dan Dia Allah yang setia, Dia juga yang akan menguatkan setiap kita untuk kita boleh melewati pembentukan ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.